Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel aku. Nah, bahas apa lagi nih? Ya benar, kita bakal ngelanjutin ya seperti di thumbnail, kita bakal ngelanjutin debat panas dari Katak dan Jindan. Katak PS Habib Jindan. Nah, keseruannya semalam gimana? Kemarin tuh kan mereka membahas seperti ini sebenarnya gimmick atau gimana gitu kan. Dan katanya nih mau ada ya lanjutin aja lah, kita tengok dulu apa kelanjutan videonya di Expose Media ya, di channel Expose Media, Exposure Media. And langsung aja kita tonton videonya gimana. Dan sebelum video ini dimulai, kalian tekan nih tombol subscribe, like, dan komennya gitu ya. Kita komen-komen situ, subscribe lah yang penting biar kalian dapat notifikasi dari channel aku, oke? And langsung aja kita ke videonya. Enjoy this video. Disuruh milih atau berpihak nih, lu milih Marcel atau Firdaus? Oke, di situ pertanyaannya, Nih, ketika pilih saya Marcel viral, atau suruh habaib, suruh Islam, atau siapa tadi? saya gimana, Atau dukun ya? Saya cuman duduk, diam, sholat tahajud saya cuma berdoa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang syirik, fitnah, hasud, zalim pada hamba agar ia menjadi sadar dan tobat. Kalau tidak, hanya Engkau yang mau menghukum. Itu kan itu setiap hari itu doa. Kalau kemana-mana juga bingung, ikut kiri kanan, takut ada yang ini asli itu. Oh iya. Takut ada yang nyikat di belakang. Tapi menurut lo yang lebih pembohong siapa? Marcel atau Firdaus? Waduh, kalau gue Mungkin nanya, pribadi kan? sih, gue nggak bisa jawab dah tentang itu dah, karena gue pribadi kalau gue ngelihat, gue sih orang gini ya, kalau gue udah ngelihat nih orang pembohong atau enggak, misalnya nih, oh dia ini tukang ngebohong gini, tapi kalau dalam apa sih ya Allah, kalau yang dah, pokoknya gue no comment dah masalah itu dah, gue pusing kalau masalah berlawan sama ini dah, pusing gue. Jujur ya, gue kan dulu kan suka berantem. Iya. Kalau gue jujur basicnya gue berantem lah. Cuma gue nggak pakai gitu-gituan. Tapi gue mau nanya nih, yang air keras. Nggak pakai gitu-gituan, tapi dia kebal dari 150 orang nggak sih celurit? Ya, iya. Maksud gue tuh bener air keras atau air keras bener, cuma yang kadarnya agak rendah. Tuh kurang tahu tuh gue kurang tahu kalau masalah air keras itu, gue ngelihat doang, cuman bener asap itu belum banyak banget asap itu, emang bener. Cuma gue pribadi belum pernah gitu. Gimik kayak mereka berantem gitu di ring juga gitu kan, biar seru cuy. Cuman kalau gue misalnya mau ditembak nih, gue mendingan tembak dari belakang dah, atau dari depan. Cuma Kalau gue berantem lagi kan, ngedip kayak lagi apa kayak, yang tembak begitu gue. Seru Kalau kali masalah gitu. air keras atau apa-apa itu gue belum pernah nyoba, jujur aja. Cuman gue jujur ya, kita sharing ya, bukannya gue nggak ngajak berargumen. Jujur gue bukan orang yang pintar, gue bukan orang yang bisa, gue bukan orang yang Tuh pandai. sama aja ini juga. Enggak serius, gue nggak serius, sharing, kita sharing. Gue cuma sini kayak sharing aja lah, kayak ya perkenalan. Enak nikmatin video-video kayak gini, nyantai gitu ya kan. Nah dulu tuh setahu gue ya, kalau misalnya kayak udah sampai batas ditahan peluru, itu udah semua. Karena gue pernah ada beberapa temen gue pernah belajar itu sampai ditembak nggak kenapa, dan itu dia satu helai rambut dites sama ditendangkan. Itu semua tahan bacok dan semuanya itu cuma Percaya gue itu. Cuman gini, ya setahu gue nih, ini gue cerita juga masa lalu nih ya. ya. Setahu gue pernah belajar juga. Oke, yang cerita lain. masa lalu guys. Gue sih kalau basic gue sebenarnya sih gue dipencak ya basic gue. Cuman kalau misalnya kebal begitu itu ada tahapannya. Kalau gue pribadi, karena apa? Misalnya gue bisa gini nih, kayak ke Bang Haji. Bang Haji, aneh pengen belajar ini. Udah ente zikir udah, jangan banyak ngomong. Udah zikir udah. Jeder. Tuh, ketika gue berpikir, kok dulu nih gue pengen belajar. Contoh anti cukur, tinggal rambut tadi kan, anti cukur ya kan, AC, terus apa ya, tekbal, golok segala rupa tuh. Itu semua udah gue alamin. Cuman gue pribadi sih, kalau kata Kadang-kadang kalau kata saya pribadi ada tingkat-tingkatnya. Serius. Iya, maksud gue tuh dia tuh belajar juga, maksudnya pelan-pelan, cuma udah nyampe di tahap itu. Iyalah. Cuman satu bacaan itu udah merangkupi semuanya gitu. Sama aja saya juga sama sih, semuanya seperti itu, tinggal apa ya, keyakinan doang. Ini kan kuatnya kan keyakinan. Kalau kita nggak yakin jebol. Iya, paham. Karena kan kayak gitu kan emang harus yakin. Kalau Iya. nggak yakin kan ya kosong. Iya, fatal dah. Cuman sih ada juga Bang, apanya yang gua lihat ada video yang nembakin orang jarak 2 meter situ pakai gotri. Suara juga beda bener. Pret, itu doang suaranya. Nah, kalau yang punya gua ini suaranya pedas banget. Pedas banget. Udah di-upgrade gua dah. Surat juga udah berapa ya? 900 APS misalnya. Kalau yang ori bawahnya kan 300. Kan kalau ini kan 900.
Ingat kalian yang nonton ini, kalian jangan serius kali ya nontonnya ya, bawa santai karena ini kita nggak tahu loh gitu. Jadi bawanya nontonnya santai aja gitu. Yang mau ketawa-ketawa, yang mau serius-serius, tapi lebih enak nyantai gitu dengerinnya gitu. pakai GoPro itu temen gue tahun 2018 zaman yang masih nakal. Tapi berarti lu mohon maaf nih kebal dari tembakan doang ya? Maksudnya kayak tembakan dari Gotri. Ini gue ceritain ya. Gua ini di dunia tidak ada yang kebal ya. Dan tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi gue pribadi, gue tidak merasa diri gue kebal. Cuman insya Allah kalau gue misalnya lagi mepet atau lagi apa, gue tinggal berdoa doang. Berdoa Ya semua orang kalau lamanya lagi mepet ya pasti berdoa lah kan, berharap dilindungi sama yang kuasa gitu loh. Paling aja sama gue kata gini. Nunduk aja, gue diketawain bang kalau mau tahu. Gue diketawain, saksi adalah 6 orang mah dari pihak gue mah. Bisa gue bawa orangnya. Termasuk ada di di kalangan Firdaus ada. Gue cuman ngedoa doang, nunduk gue gini. Gue diketawain orang bang. Hancur. Itu nunduk ngapain, ngambil wudhu? Ketika orang tuh mukul kagak masuk itu doang. Itu doang. Tapi gue yakin banget gue menetes air mata bang karena apa? Gue kalau doa husuk bang. Husuk banget karena inget dosa-dosa yang dulu bang. Ya semua orang gitu cuy. Tapi mohon maaf nih, kan setiap ilmu itu kan ada gurunya kan. Iya. Setiap kita belajar pasti ada gurunya. Iyalah. Nah kalau lu belajar kayak gitu, lu belajarnya di mana? Gue pribadi. Dan belajar sama siapa gitu? Aduh, namanya nggak usah gue sebutin Iya. ya, daerah aja ya. Gue pertama kali gue merantau Tasik gitu di daerah Galunggung. Galunggung, terus Panjalu, muter lagi gue ke daerah Ciawi, terus ke daerah Sukabumi, terus Jampang Surade, Rancamaung, sini gue terakhir di Bang Haji. Itu lagi resep-resep gue dulu, masih ada di jalan lah. Tapi misi apa lu ngebeli pakai puasa atau jikir? Kagak gue, maksudnya beli pakai mahar. Iya, maksudnya kayak ngisi beli putus, iya. Oh enggak, gue nggak pernah begitu. Bisa gini nih. Gue datang ke tempat orang tuh ya, bisa teman, Beb, ini ada guru yang gini. Sebelah mana ya rumahnya? Sono Beb, ayo nanti. Samperin namanya. Ntar manggil tuh orang, pasti selalu begitu. Contoh Bang Haji Ruan seperti itu, si manggil. Sini nanti duduk sebelah nih. Nih, dikasih, waktu itu aneh pernah dikasih tasbih sama Tasbih. adalah bacaan singkat. Cuma aneh harus husu aneh itu. Ya, nontonnya kalian sampai habis ya. Kita nobar di sini nih, kita di channel ini nobar buat semuanya. Mereka inilah. Dulu aneh seneng di jalan ya kan, seneng di jalan nih. Cuma aneh ambil setengahnya. Ilmu yang bisa buat ngobatin. Berarti sistemnya kayak lu ngejalanin zikir gitu. Gue zikir, gue pribadi ya, gue mikir-mikir juga. Ilmu itu ada yang hitam, ada yang putih. Nah, sedangkan gue sendiri, gue nggak kenal hitam, nggak kenal putih, cuma gue mengenal ilmu yang ada di ayat-ayat Allah tuh. Contoh gue pribadi, ya Allah ya Rabb, memohon ya Allah minta karunia para wali serta doa kedua orang tua. Dan itu pun itu orang mau bilang mau gimana itu masa bodoh. Itu perjalanan gue pribadi, itu bio gue pribadi. Ketika gue melakukan kesalahan itu dosa-dosa gue, bukan dosa Allah. Itulah. Tapi persepsi gue ya, jujur, kalau menurut gue sih ilmu itu nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih. Kalau gue, karena kalau misalnya kayak lu ngambil dari ayat-ayat Quran gitu, kayak buat menolong, lu minta pertolongan kepada Sang Pencipta, cuma lu gunain buat kesalahan untuk apa? Gitu, untuk kebrutalan. Ya sih, itu dia contoh nih ya. Itu dia. Contoh lagi mepet banget. Misalnya gue bentrok lah sama, dulu gue suka bang, dulu perang-perang itu mah. Bentrok aja misalnya tuh. Karena gue ngumpet, emang gue sungguh-sungguh bener. Sungguh-sungguh bener. Ketika gue sungguh-sungguh itu bang, nanti ada aja. Contoh orang misalnya lagi nyari gue nggak ada. Pernah itu. Yang keduanya pas waktu gue jadi bang, pas gue lagi di motor kenceng bang, tali tambang, brum. Motor jatuh disikat tuh, kagak apa pernah tuh. Jadi ya sering lah, tapi juga ada apes juga, mau nggak mungkin semua orang tuh jaya terus masih ada apesnya gitu. Tapi gue mau nanya nih, menurut lu tuh yang pengacara Firdaus itu bohong apa enggak?
Seru nih. Ya penipu apa enggak gitu. Waduh, kalau saya pribadi sih saya kalau ngomongin penipu atau enggaknya sih kurang tahu dah, lihat aja nanti aja gitu. Saya tidak bisa memvonis ini penipu atau Dia enggak. menghindar, tapi keren sih. Udah biarin aja Ikut ya. gitu kan. Lama-lama nih orang jadi artis, cuy. Tapi muslim tidak boleh saling menjatuhkan, harusnya saling mengangkat kita. Tapi gue mau nanya. Jinda udah tobat. Kan tadi kan lu cerita kan katanya lu pernah ngejalanin ya kan? Kalau gue boleh tahu berapa lama lu ngejalanin ilmu kayak gitu? Paling cepat sebulan sih. Paling cepat Sebulan. paling cepatnya sebulan. Itu dibarengin sama puasa apa zikir doang? Gue puasa jikir. Itulah yang makanya kata orang tua gue tuh ya sampai bilang gini kan, gue suka lu nakal, suka dipukulin sama papa ya. Nyampe bosen orang tua. Mau tahu ketika gue lagi saya duduk nih gue di kamar, saya tanya, ini si Jinan nggak keluar ngapain di kamar? Oh pasti begitu lagi nih. Ketika gue di kamar tuh disikat, gue biasa gue diem, gue usu gue. Tapi gue pribadi sih bang punya pengalaman sih memang udah dari kecil sih masalah hal goib gitu. Cuma belum melihat aja. Apa tuh pengalamannya? Masalah hal goib seperti itu ya. Contoh ketika dulu tentang misalnya gini nih, bang punya ilmu tuh, misalnya punya ilmu ya. Ini dulu nih bang ya, dulu ketahuan ya. Kayak nonton bioskop Oh, ini cuy. orang begini. Contoh nih, dalam hati dalam pikiran, ntar ada yang ke rumah nih, punya duit misalnya, tahu aneh. Misalnya ada orang nih yang berilmu begini, sombong lah gini. Ini orang nih sombong. Berarti bisa dong gitu ya. Tapi masih sekarang saat sampai detik ini masih bisa kayak gitu. Sampai detik ini gimana? Oh melihat gituan? Yeah. Oh udah gak bisa bang, dosa bang sekarang. Banyak dosa, banyak nauzubillah min zalik sekarang bang. Asli dulu mah bang. Tapi itu bawaan lahir apa lu boleh? Memang saya keturunan. Oh. Memang udah keturunan memang. Tapi mohon maaf ya, kalau yang gue tahu kalau keturunan itu dia tuh senakal-nakalnya kita, sebangsat kita, dia udah mendarah daging. Karena kan udah digariskan. Dia ngomong sama orang yang berpengalaman ini tangannya. Tergantung bang. Sekarang begini deh, saya baikin lagi. Buat apa lo juga minta pertolongan ya kan dari ini kalau di ininya dibawa nggak bener lah gitu ya. Begitu pun keturunan bang. Sekarang gini saya tanya bang, ilmu nih bang, ilmu kita asah dengan dengan kebanyak dusta, dengan tidak kebenaran, apa bakal jadi itu ilmu? Kira-kira? Kalau gue ya, ekspresi gue yang pernah gue temuin, ada yang jadi, ada yang enggak. Serius. Gue ngambilnya tidak, gue ngambilnya ini gue ngalamin. Jadi gini bang, dari kamu punya ilmu tuh ya, tuh punya ilmu gini nih, dalam hati diri pribadi nih, oh lo harus begini. Cuman kalau kita tidak bisa ngejalanin bang, udah lebur. Tapi setahu gue ini misalnya ya, kalau di garis keturunan itu kita kayak bagaikan pisau. Pisau itu kalau semakin kita asah semakin tajam. Cuman kalau kita nggak asah tumpul. Tapi pisau itu akan hilang nggak? Enggak kan? Enggak. Iya, gitu maksud gue. Cuman berkarat bakal hancur tidak? Karat? Bakal hancur tidak? Iya hancur. Ya, seperti tahu, itulah iya. ilmu juga bang. Cuman, jadi bang kita dikasih orang ilmu itu misalnya mau sama guru, mau sama orang tua, mau apa, itu diayak lagi, disaring lagi. Kalau para ulama yang jelek kan dibuang. Kalau saya pribadi yang bagus saya pakai, yang jelek saya taruh. Kenapa saya taruh? Kalau dibuang bakal lupa, tapi kalau ditaruh, oh dulu kita punya dosa begini. Coba banding-banding sama ulama. Aku mau nanya nih, kepanjangan dukun itu apa sih? Kalau persepsi lu dari Kalau gue pribadi sih, gue mikir diri sih gue. Kalau dukun itu kalau kata gue sih duduk tekun sampai menukun payakun. Duduk bertekun sambil dukun payakun. Bikin diri lah, itu kan. Cuman kurang tahu gue kalau yang orang-orang lain mah gitu. Tapi kalau gue boleh tahu nih, lu disuruh ngapain aja sih sama Pak Firdaus pas ke podcast apalagi kayak ke dokter Richard Lee gitu kan, ke Denis Kak Denis, disuruh ngapain aja? Waduh, nggak bisa diomongin deh cuma. Nggak bisa diomongin dah, gawat mengungkap. Tapi kalau yang ngetes gitu, itu dari pribadi lu nya apa dari? Gue pribadi, gue pengen liatin. Kalau orang berpikir ini adalah ilmu, oh gawat. Itu orang dicek dulu dah kepalanya kan. Tapi kalau orang berpikir itu trik, cakep. Kenapa? Gue pribadi gue udah bilang kepada rekan-rekan gue juga, 5 teknik kata gue buktiin nih, teknik sulap. Jas. Kalau yang asli itu kan jarum kasur gini nih, yang gini dah. Tuh. Netizen begini gue masa bodoh sih. Tapi kalau yang air keras itu benar? Waduh, gue belum. Kalau gue lihat ya, benar sih kalau kata gue. Cuman koin aja di itu blok tuh. Iya tahu. Dulu gue selalu main itu. Dulu koin itu kalau misalnya kalau air 500-an taruh koin itu nggak boleh. Cuman
kalau misalnya airnya doang, yang gue tahu airnya doang, itu emang kayak cuma berintisan gitu lah. Dia ada kadarnya gitu karena cuman kalau emang ke koin panas. Cuman kalau misalnya koin yang lu pegang itu baru good game. Kalau misalnya kayak ada nih orang misalnya kayak ngebawain. Oke. Berarti ini videonya bakal berlanjut gimana? Dan di sini berarti intinya mereka membahas tentang kayak Jin dan ini belajar dukun di mana dan berapa lama belajar dukunnya, dan ya bahas ilmu hitam dan ilmu putih ya, nggak ada yang terlalu apa sih, kayaknya udah pernah didengar orang-orang lain. Cuman udah segitu aja lah kita nobarnya ya teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video ini ya ayo kita lanjut lagi nontonnya bareng gimana gitu kan. Gak usah kalian nontonnya di channel aku aja, nonton di channel aku, kita nobar bareng ya kan. Dan kalau apa kalian suka lagi, aku ulangi lagi nih, kalau kalian suka dengan video ini ya kalian subscribe, bunyikan loncengnya, dan kita bakal berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan see you the next video.